Banyak sekali kebaikan dan mukjizat yang saya peroleh melalui wasilah salawat Nabi. Dari mulai masalah kesehatan, sosial, keluarga, sampai dengan pekerjaan yang selama ini saya harapkan selama menganggur 3 tahun bisa saya dapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, di subscribe dulu biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, langsung aja kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Mohon maaf kalau aku jawabnya lama, langsung aja teman-teman ketik ya testimoninya. Dan buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Teman-teman bisa cari di Gramedia, ada di seluruh Indonesia, atau teman-teman bisa cari di Shopee, ketik aja judul bukunya Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Salawat, karena itu ada beberapa, banyak lumayan ya yang jual buku aku ini. Kalau di aku pribadi memang udah nggak ada, udah habis di admin, jadi aku nggak bisa jual buku sendiri gitu ya. Nah, langsung aja teman-teman akan aku bacain testimoninya. Ini dari Bapak Lesmono HK. Masya Allah banget nih teman-teman ya. Assalamualaikum Mbak Mil. Waalaikumsalam. Alhamdulillah setelah saya melakukan apa yang disarankan 3 bulan ini, banyak sekali mukjizat yang saya peroleh. Salah satunya 3 tahun menganggur, akhirnya mendapatkan pekerjaan di 2 tempat bersamaan dan bisa dijalani bersamaan pula. Masya Allah, terima kasih atas motivasinya. Saya ayah berusia 50 tahun. Sebenarnya sudah terbiasa bersolawat, tapi memang belum istiqomah. Tapi setelah mengenal IG dan channel YouTube Mbak Mel, saya jadi tergugah kembali dan lebih istiqomah menjalankan ibadah sholawat kapanpun dan dimanapun. Banyak sekali kebaikan dan mukjizat yang saya peroleh melalui wasilah salawat Nabi. Dari mulai masalah kesehatan, sosial, keluarga, sampai dengan pekerjaan yang selama ini saya harapkan selama menganggur 3 tahun bisa saya dapatkan dengan jalan yang luar biasa seperti yang saya sampaikan di atas. Sekali lagi terima kasih untuk motivasinya yang akhirnya bisa membuat saya lebih istiqomah bersolawat dan beribadah. Waalaikumsalam Bapak. Masya Allah, Pak HK baca sholawat apa, berapa banyak bacanya, dan berapa lama waktunya sampai akhirnya mendapatkan keajaiban? Saya membaca sholawat yang sederhana Mbak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu juga biasa disebut syajaratun nuqut ya teman-teman. Tapi selalu berusaha istiqomah minimal 1000 kali di saat sholat wajib, dan sampai dengan 5000 kali di luar sholat wajib. Misalnya sholat sunnah atau berkegiatan apapun dalam keseharian. Saya melakukan secara istiqomah baru 2 bulan ini Mbak. Tapi alhamdulillah hasilnya subhanallah, masya Allah, sangat tidak terduga. Hubungan saya dengan istri semakin membaik dari sebelumnya yang sedang ada masalah. Tidak disangka pun kami menyekolahkan anak kami di Yogyakarta di sekolah favorit dengan biaya cukup besar dari rezeki yang tidak disangka-sangka. Puncaknya ya datangnya 2 tawaran pekerjaan di 2 perusahaan sekaligus, dan alhamdulillah dua-duanya bisa saya pegang tanpa saling tumpang tindih. Tidak menyangka di usia 50 ternyata masih bisa berkesempatan bersaing dan bekerja dengan anak-anak muda yang lain yang berprestasi. Yang pastinya ini karena Allah dan wasilah sholawat Nabi. Sekali lagi terima kasih Mbak Mel atas motivasi yang sangat menyemangati dan membuka hati saya. Masya Allah, semoga kita selalu istiqomah ya Pak. Terima kasih sudah berbagi kisah ya Pak. Makasih banget ya Pak. Bapak Lesmono HK. Masya Allah banget ya. Ini seumuran ayah aku ya, 50 tahun. Kalau ayah aku itu 50 berapa ya, 54 kayaknya. Dan Masya Allah banget, aku terharu ya teman-teman. Jadi aku kan termasuk anak dari bapak. Usianya sama seperti, termasuk anak lah ya bilangannya ya. Misalnya karena Pak Lesmono HK ini seumuran sama ayah aku. Tapi Pak Lesmono dengan rendah hati mau menonton channel aku, mau apa ya, mau
memfollow aku, memfollow Instagram aku. Ya Allah, siapa sih aku ya? Baru anak kemarin ya Pak ya. Masya Allah, semoga kita istiqomah ya teman-teman. Jadi teman-teman, ini dahsyat banget ya. Pak HK ini sudah 3 tahun menganggur. Bayangin teman-teman, jangankan 3 tahun, 3 bulan aja nganggur tuh rasanya gimana. Apalagi kita kepala rumah tangga ya. Kalau perempuan menganggur sih masih mending, tapi kalau laki-laki seorang ayah menganggur, coba anak butuh uang, anak butuh sekolah, anak butuh jajan, kita nggak bisa ngasih tuh, rasanya campur aduk ya teman-teman ya. Dan pada akhirnya Bapak HK ini mulai istiqomah mendawamkan salawat yang dibaca Sajaratun Nuqut, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu salawat yang dulu sih sering aku baca teman-teman. Dulu sebelum aku mengenal salawat Jibril, aku bacanya itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan ayahku juga sampai sekarang lebih senang itu ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak HK bacanya nggak tanggung-tanggung. Kalau Shallallahu ala Muhammad 1000 itu masih ringan, 5000 juga masih kita sanggup ya teman-teman ya. Tapi ini Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad itu lumayan panjang ya teman-teman. Jadi untuk ke 1000, ke 5000 aja tuh lumayan waktunya ya, daripada kita baca yang Shallallahu ala Muhammad. Bapak HK baca terus istiqomah selama 2 bulan. Tiap habis sholat diusahakan pokoknya 1000 kali. Totalnya setiap habis sholat mungkin dicicil sehari 200 sampai akhirnya 1000. Di luar sholat itu baca sambil beraktivitas atau sambil tadi sholat sunnah ya, sambil di atas setelah sholat sunnah dan lain-lain, itu totalnya 5000 kali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Setelah 2 bulan Bapak HK dapat pekerjaan, bukan 1 tapi 2 teman-teman. Dapat 2, dan Masya Allahnya lagi 2 pekerjaan itu keduanya bisa dikerjakan, bisa saling nggak saling bentrok gitu. Jadi bisa benar-benar dikerjain. Aku lupa tanya ya Bapak HK ini kerjanya apa gitu ya, tapi Masya Allah banget, aku ngedengarnya tuh seneng banget teman-teman. Dan kemudian anaknya bisa disekolahkan di sekolah favorit di Yogyakarta, hubungan dengan istrinya kembali membaik, Masya Allah. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya Pak, dan langgeng terus sampai akhir hayat. Teman-teman yang pada nganggur nih sekarang nih ya, pada nganggur, para ayah nih di luar sana, udah deh sholawatan aja ya. Memang biasanya nih, kalau yang biasanya ya para bapak nih, ini ibadahnya beda sama para ibu. Para ibu tuh biasanya lebih rajin, lebih istiqomah sholawatan, istiqomah zikir-zikir yang lain, istiqomah sholatnya ya. Cuman ya itu tadi, istiqomah ibadahnya, tapi ya ngomelnya juga banyak. Itu diri aku sendiri ya teman-teman ya. Beda sama bapak-bapak kadang memang harus bener-bener apa ya, kalau nggak ada sesuatu nggak dilakuin gitu loh. Dan Masya Allah Bapak HK akhirnya bener-bener gitu udah kenal salawat udah lama, tapi akhirnya mau mendawamkan salawat selama 2 bulan ini berturut-turut istiqomah. Mudah-mudahan terus istiqomah terjadi. Jadi kalau teman-teman nih sebagai seorang ayah atau apapun di luar sana, ayo salawat aja udah ya. Tapi Mbak, aku nggak bisa sholat tahajud. Ya udah, nggak usah dipikirin, salawat aja dulu. Sholawatnya apa? Kayak Pak HK boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Atau mau yang pendek aja deh Mbak, Shallallahu ala Muhammad boleh. Terus baca tiap habis sholat, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad gitu ya. Terus dibaca, istiqomahin. Biar emang aku selalu bilang ya teman-teman, itu biasanya kalau kita istiqomah 2 bulan, 3 bulan dapat. Jadi kita mesti sabar, jangan baru seminggu 2 minggu, Mbak kok utang malah tambah banyak, kok malah banyak yang nagih. Jelas kita punya utang ya, banyak yang nagih dong. Masa iya gara-gara kita sholawat terus yang nagih orangnya pada hilang semua? Kan enggak juga gitu ya. Walaupun memang ada yang seperti itu, gara udah sholawatan yang nagih-nagih tuh pada ngilang atau kemana gitu ya. Jadi teman-teman ayo sholawatan. Ya buat para ibu rumah tangga yang, Mbak saya pengen bantu suami, saya bingung nih Mbak, kerja apa, usaha apa, saya bingung, umur saya udah sekian gitu misalnya. Udah salawat aja, nanti Allah yang akan nunjukin teman-teman tuh mesti gimana, apa yang harus dilakukan, apakah bekerja atau berusaha, maksudnya dagang atau apa, nanti Allah yang akan tunjukin jalan. Kalau misalnya dagang, nanti Allah yang nunjukin modalnya dari mana, seperti apa, itu Allah yang nunjukin. Jadi kita nggak usah pusing mikirin hasil, fokus aja
keampunan Allah. Ya teman-teman, fokus aja ke sholawat, kejar ampunan Allah. Karena apa? Ketika kita berdoa, Allah selalu ngabulin doa kita. Cuman karena kita punya dosa, doa itu terhalang sama dosa-dosa kita. Maka kejar ampunan Allah. Aku sempat nonton postingan di TikTok, cuman aku nggak tahu ya TikTokersnya siapa namanya. Beliau bilang, kita jangan cuma berpikir ketika doa kita belum terkabul, oh karena dosa gitu. Tapi kita harus yakin benar kita memang harus yakin. Aku selalu bilang di poin yang pertama, kita harus yakin dengan pertolongan Allah ya. Kemudian kita mesti istiqomah, kita mesti apalagi berprasangka baik sama Allah. Itu kan ada ya yang aku sering sebutin, kita mesti berkaca, bercermin ya, udah pantas belum sih kita dikabulin doanya gitu kan. Kemudian kita pasrah. Itu kelima itu emang mesti kita jalanin teman-teman. Tapi kita jangan sampai gitu ya, bukan gak boleh, jangan sampai kita merasa kita udah gak punya dosa nih. Ya, kita selalu merasa punya dosa boleh untuk menyemangati diri kita untuk tidak menyalahkan Allah ketika doa-doa kita belum dikabulkan. Itu boleh. Tapi kalau kita merasa banyak dosa sehingga kita merasa, Mbak aku doanya gak dikabul-kabulin, aku emang banyak dosa Mbak, aku gak pantas, terus akhirnya patah semangat ninggalin sholawat, putus asa, itu yang salah. Ketika kita merasa banyak dosa, kemudian kita mulai memperbaiki lagi ibadah kita, memperbanyak lagi sholawat kita, itu yang benar. Itu memang harusnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita jangan merasa diri udah banyak pahalanya, udah banyak amalnya, merasa udah sholawatan, udah tahajud, udah duha, udah sholat tepat waktu, terus kita ngerasa aku udah ngelakuin semuanya, dosa aku nggak banyak gitu. Apalagi kita udah merasa diri kita nggak banyak dosa. Kita nih dosanya banyak banget ya, dari yang dulu sampai yang sekarang teman-teman ya. Jadi teman-teman ayo perbanyak sholawat. Yang masih pada di rumah belum dapat pekerjaan, sholawat nggak mungkin. Makanya aku selalu nggak percaya yang udah setahun 2 tahun baca sholawat nggak ada hasil, nggak mungkin, sama sekali nggak mungkin ya. Bisa jadi tidak istiqomah, atau bisa jadi teman-teman yang sholawatannya udah 2 tahun 3 tahun itu mungkin dia istiqomah mungkin ya, tapi istiqomahnya sekarang sholawat, besok enggak, terus tinggalin sholat, sering telat sholatnya, sering nggak sholat, berprasangka buruk, julid dan lain-lain gitu ya, nggak mau menata hati, nggak mau memperbaiki diri, ya udah, ya percuma aja. Kita baca sholawat dosa kehapus, nambah dosa lagi. Kita baca sholawat hari ini 100 misalnya ya, ini yang untuk yang udah 2 tahun 3 tahun sholawatan ya, baca sholawatnya 100, terhapus dosanya 1000 nih, 1000 dihapus hari itu. Tapi ngelakuin dosanya lebih dari 1000, ya sama aja bohong. Kapan doanya mau terkabul, dosanya nambah terus, ngapusnya cuma dikit tuh ya. Jadi kita utamakan sholat nomor 1 teman-teman ya. Jangan sampai kita nggak sholat. Kemudian sholawatnya istiqomah bener-bener, tiap habis sholat paksa diri 200 2 kali sholat udah 2 kali 5 kali sholat 5 waktu ya udah 1000. Atau seperti yang diajarin sama almarhum Syekh Ali Jaber, sebelum sholat 100, habis sholat 100 ya kan. Jadinya nggak terlalu berat, karena kadang kalau langsung 200 kayaknya merasa berat. Ya udah, sebelum sholat 100 dulu, duduk dulu baca sholawat 100, lanjut sholat, habis sholat baca lagi 100. Cobain deh, insya Allah berubah. Nggak mungkin nggak berubah hidup kita. Dan buat teman-teman yang sekarang mungkin punya masalah sama istrinya, sama suaminya, udah deh sholawatan aja. Sholawatnya sholawat apa Mbak supaya rumah tangganya bagus lagi? Sholawatnya sholawat apa Mbak supaya dapat kerja? Nggak ada yang seperti itu, tidak ada sholawat khusus seperti itu ya. Sholawat terserah sholawat apa aja. Kemudian teman-teman, bedanya di doanya pakai bahasa kita sendiri. Ada yang doanya pengen punya keturunan, ada yang doanya pengen dapat pekerjaan, ada yang doanya pengen dapat jodoh. Itu doanya insya Allah kalau kita udah istiqomah sholawat, doanya satu persatu, apapun yang menjadi doa kita itu segera diijabah sama Allah. Bahkan lebih dari apa yang kita mau, dapatnya tuh lebih dahsyat gitu loh. Yang bikin kita tuh tercengang-cengang. Apa itu tercengang-cengang? Ya yang bikin kita masih kok bisa ya gitu ya. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton, semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Bapak Haka sehat terus, istiqomah terus, kita semua istiqomah, doa-doa kita segera diijabah sama Allah ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.